Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Konita, dalam mata pelajaran prakarya. Anak-anak, saya sudah membaca tugas kalian dari minggu yang lalu, yaitu saya suruh kalian untuk menuliskan 5 keinginan kalian di masa depan dan 5 cara mewujudkannya. Kemudian juga ada soal prakarya, yaitu apa saja yang akan kita pelajari dalam semester genap ini. Nah, anak-anak, saya itu menyuruh kalian menyukai mimpi kalian karena itu sangat bermanfaat untuk motivasi dalam diri kalian untuk mencapai sesuatu yang ingin kalian dapatkan di masa depan. Nah, pastinya mimpi itu kan bermacam-macam, itu banyak sekali dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jujur, Konita sendiri itu sampai terharu karena banyak sekali cita-cita dari kalian yang mulia. Kemudian jawaban terbanyak adalah membahagiakan orang tua. Selain itu, jawaban terbanyak juga menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian ada yang ingin menjadi hafiz atau hafizah, ada yang ingin menjadi guru, ada yang menjadi dokter, kemudian ada yang ingin menjadi pengusaha besar, ingin membuka bisnis, kemudian ada yang ingin menjadi selebgram. Boleh anak-anak menjadi selebgram asal terkenalnya itu karena prestasi ya, dan konten yang bagus, bukan terkenal karena sensasi. Kemudian ada yang impiannya meraih pendidikan yang tinggi, kemudian ada yang ingin keluar negeri, mapan, ada yang ingin kaya karena ingin membantu orang yang kurang mampu. Nah, itu Masya Allah sekali ya anak-anak. Saya salut sama kalian semua. Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu yang pertama adalah berusaha, kemudian berdoa, dan kemudian bertawakal. Semoga cita-cita kalian semua bisa terwujud karena saya yakin kalian semua adalah calon orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Dan anak, kita langsung ke materi. Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Materi pertama kita akan mempelajari tentang kerajinan berbasis media campuran. Untuk buku paketnya yang PDF sudah saya upload di bahan ajar e-learning dan di grup WhatsApp. Dibaca dulu di halaman 4-12. Kemudian disimak video saya yang ini. Oke. Kita langsung. Nah, ini kita ke peta materi. Ya anak-anak, kita membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Ini ada prinsip, jenis dan karakteristik produk dan proses. Untuk pertemuan ini kita hanya membahas yang ini, prinsip kerajinan berbasis media campuran, yaitu ada stilasi dan deformasi. Lanjut. Nah, prinsip kerajinan berbasis media campuran. Apa yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Nah, kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Jadi di sini pengrajin itu membuat campuran medianya lebih dari satu bahan. Ya, jadi tidak hanya satu bahan, lebih dari satu bahan, bisa 2 ataupun 3. Nah, kemudian dipadukan agar kerajinannya itu lebih menarik. Oke, lanjut. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Mengapa harus dicampur? Nah, beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah pertama, yaitu adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. Bentuk yang monoton itu bentuk yang itu aja, bentuk-bentuk yang membosankan, yang itu aja. Kemudian meningkatkan estetika pada tampilan produk. Estetika sendiri artinya adalah keindahan. Ya, meningkatkan keindahan pada tampilan produk kerajinan. Kemudian agar kerajinan ini lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan.
Nah, anak-anak, jadi ini adalah alasan kenapa kok medianya itu harus dicampur. Maka dari itu ada prinsip yang harus dilakukan, yaitu prinsip perubahan strategi. Lanjut. Prinsip perubahan strategi ini ada 5. Yang pertama, yaitu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Nah, anak-anak, kalian harus memastikan bahwa bahan yang digunakan itu tidak menyebabkan bahan yang lainnya itu rusak. Seperti itu ya, anak-anak. Ketika bahan 1 dan bahan 2 digabung, itu tidak menimbulkan reaksi kerusakan, menimbulkan reaksi terkikis atau berkarat. Seperti itu, anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3 atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Intinya, jadi bahan yang digunakan harus lebih dari satu. Oke, yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Kalau bahan yang homogen itu artinya sama. Jadi contohnya bahan alam dengan alam, bahan buatan dengan buatan. Nah, itu homogen. Nah, kemudian kalau yang heterogen itu bisa bercampuran kayak bahan alam dan bahan buatan. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Itu. Nah, nomor 4, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Jadi, untuk menghindari kerajinan yang monoton itu yang itu saja membosankan, yang tidak ada inovasi, ya seperti itu anak-anak, maka karakteristik bahan yang dipilih itu juga harus mendukung keestetikaan atau keindahan dari produk kerajinan. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan yang lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jadi harus dipastikan bahwa bahan yang dipilih itu harus mendukung satu sama lain, agar menjadi perpaduan yang indah. Seperti itu ya, ini adalah prinsip perubahan strateginya. Lanjut. Nah, strategi kerajinan berbasis media campuran ini dibagi menjadi 2, yaitu stilasi dan deformasi. Stilasi itu sendiri yaitu menyederhanakan bentuk produk dengan mengurangi atau menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Nah, kalau deformasi itu merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Oke, kita langsung bahas yang stilasi terlebih dahulu. Nah, di stilasi ini ada prinsip ya, ada prinsip lagi di dalam stilasi ini. Nah, prinsip yang harus dilakukan pada tahap perancangannya adalah yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Pesan eksplisit yang dimaksud ini adalah pesan secara langsung. Ya, pesan secara langsung. Nah, apakah sebagai produk fungsional? Nah, fungsional kan sudah tahu ya, anak-anak. Di kerajinan bahan keras semester lalu sudah saya jelaskan. Fungsional adalah kerajinan yang bisa dipakai, bisa digunakan. Kalau produk hias ini hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Seperti itu anak-anak. Oke. Kemudian yang kedua, pesan yang bersifat implisit
pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestis? Seperti itu. Implisit ya, berbeda. Ini kan tadi eksplisit. Nah, ini implisit. Kalau implisit ini pesan yang tidak langsung. Ya, nah, pesan informatif atau prestis sudah saya jelaskan di semester yang lalu. Pasti kalian tahu. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun, dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Kemudian yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya, gambarnya, ataupun bentuk langsung. Kemudian, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Penghematan bahan, jadi sudah dirancang terlebih dahulu, saya membutuhkan bahannya itu berapa, kemudian desain saya seperti apa. Nah, agar tidak mubazir bahannya. Jadi, bahan yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh kerajinan stilasi ya. Nah, ini hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Ini kan hiasan kepalanya. Nah, distilasi, disederhanakan. Disederhanakannya dengan menambah ataupun mengurangi. Nah, ini ditambah dengan paduan bahan logam. Nah, ini ada penyangganya besi. Terus ini juga ada kayunya buat penyangganya. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental. Dengan kayu sebagai alas produk atau base yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses menggayakan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Seperti itu. Ini masih ada lagi contoh kerajinan stilasi. Nah, ini produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari ataupun meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Nah, awalnya kan seperti ini anak-anak, ya. Kemudian ditambahi ini. Jadi penyederhanaan yang ditambahkan. Nah, ini ditambahkan logam. Media campurannya berupa logam. Nah, terus ini jadi bisa lebih berdiri dengan kokoh. Ini kan cuma diletakkan. Kalau ini kan bisa lebih enak dilihat. Nampak lebih estetik seperti itu. Kita lanjut ke deformasi. Deformasi tadi sudah ya saya jelaskan. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Nah, contoh kerajinan deformasi. Ini adalah kursi. Ya, Nana, ini kursi. Terbuat dari kayu. Nah, produk kerajinan terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Jadi, loh Bu, ini kan cuma kayu saja, lah campurannya di mana? Nah, ini sebenarnya adalah campuran dari berbagai kayu, berbagai bahan kayu. Kemudian dibentuknya secara permanen. Terus biasanya anak-anak kan kursi bentuknya cuma itu-itu aja ya anak-anak, monoton. Nah, ini dibuat seperti ini, dibuat menjadi bentuk yang berbeda.
Ya, tidak menyerupai kursi-kursi yang seperti biasanya. Seperti itu. Jadi ini terlihat lebih estetik, kemudian juga terlihat lebih modern. Lanjut ke contoh kerajinan deformasi yang kedua. Ini, produk kerajinan berbasis media campuran. Karya ini terbuat dari keramik. Fungsinya sebagai mangkuk, namun bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin. Jadi anak mangkok kan biasanya ya udah seperti itu, ya mangkok dibuat makan. Nah kalau yang ini itu ditambahi lagi hiasan, di dalamnya mangkok itu ada hiasannya lagi. Nah akhirnya tidak maksimal fungsinya sebagai mangkok, tapi bisa digunakan untuk tempat bunga ataupun lilin seperti itu. Nah ini hiasannya banyak seperti itu anak-anak. Nah sekarang lanjut ke tugas 2, dikerjakan di kertas atau buku tulis, difoto, kemudian diupload di e-learning tugas KI 3. Yang pertama, jelaskan pengertian kerajinan berbasis media campuran. Ya, jelaskan pengertiannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan stilasi, apa yang dimaksud dengan deformasi. Nah seperti itu, kalian jelaskan. Kemudian ini ada gambar 1 dan gambar 2. Ini jadi ke nomor 4 dan nomor 5. Gambar 1. Kerajinan apakah di samping? Terbuat dari percampuran media atau bahan apa saja? Sebutkan. Kalian lihat ini kerajinan apa, kemudian ini ada bahan apa saja ya. Tentunya tidak hanya satu bahan. Ini bisa 2 ataupun lebih. Kalian sebutkan saja sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kalian, pemahaman kalian. Kemudian gambar yang kedua, kerajinan apakah di samping? Terbuat dari percampuran media atau bahan apa saja? Sebutkan. Seperti itu. Sama ya kayak yang ini. Ini lebih dari satu bahan. Seperti itu. Baik anak-anak, semoga kalian paham dengan penjelasan dari Bu Konita. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan saja langsung menghubungi Bu Konita, langsung di PC lewat WhatsApp. Nanti jawabannya akan Bu Konita share lewat grup. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk jaga kebersihan dan kesehatan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.